Menanti waktu seminggu seakan terasa sangat lama bagi Tanaya. Dia tidak sabar ingin segera Senin supaya bisa mulai magang di perusahaan sang ayah. Itu semua tentu dia lakukan agar bisa bertemu dengan langit setiap hari. Ayahnya, Abimana, memang sudah tidak menyadap handphone anak gadisnya lagi. Mereka bebas berkomunikasi via handphone, baik itu video call, teleponan, atau sekedar bertukar pesan. Namun Abimana tetap tidak mengizinkan mereka jalan berdua untuk sementara waktu. Meski tetangga sebelah rumah, tapi rasanya rindu berat. Mereka tak bebas lagi bertemu dan jalan kemana-mana berdua seperti dulu. Aku tidak sabar sekali menunggu besok, ucap Tanaya yang tengah duduk bersantai bersama Vanes di halaman rumahnya saat sore hari. Tinggal beberapa jam lagi, sabar sedikit, saut Vanes sambil tersenyum. Dia mengerti kemana arah pembicaraan adik iparnya itu. Ternyata begini ya rasanya rindu. Aku rasanya makin tidak sabar ingin cepat malam, ujar Tanaya. Dia pun menengadahkan kedua tangannya tiba-tiba ke atas sambil mendongak seolah sedang berdoa. Ya Tuhan, tolong segera percepat waktu untuk menyambut besok. Kalau tidak bisa, tolong berikan aku kesabaran untuk menunggu besok, ucapnya. Kau ini ada-ada aja, kata Vanes sambil menyenggol lengan adik iparnya. Aku serius, aku memang sedang rindu berat, saut Tanaya, lalu mengubah posisi duduknya menghadap Vanes. Apa waktu dulu ini juga yang kau rasakan pada Kak Alaska? Rindu berat? Tanya Tanaya. Kurang lebih ya begitulah, jawab Vanes. Ya ampun, aku tidak bisa membayangkannya betapa tersiksanya kalian waktu itu, ucap Tanaya. Tidak apa-apa, toh dari kejadian waktu itu kami mendapatkan pelajaran hidup tentang berumah tangga, jawab Vanes. Wah, kata-katamu bijak sekali. Padahal kita seumuran, tapi kok terlihat sangat matang. Puji Tanaya mengagumi kakak iparnya. Matang karena banyak diterpa cobaan hidup, saut Vanes sambil terkekeh. Nah, itu cobaan hidupmu sudah datang, ucap Tanaya sambil menunjuk dengan dagu kakaknya yang berjalan ke arah mereka. Vanes menoleh ke belakang. Dia pun tersenyum melihat suaminya datang dengan membawa nampan di tangannya. Di atas nampan itu terlihat ada sepiring mangga yang telah dipotong dadu beserta garpu di sampingnya, juga segelas air putih. Sepertinya seru sekali obrolan kalian, sapa Alaska pada mereka. Dia meletakkan nampan tersebut di atas meja dekat Vanes. Aku sedang mendengarkan Tanaya curhat, jawab Vanes sambil melirik ke arah Tanaya sekilas. Jangan kasih tahu ke Alaska ya, nanti dia bocorkan rahasiaku pada Dedi. Gurau Tanaya, enak aja, kakak tidak sekepo itu ya, saut Alaska yang membuat Vanes dan Tanaya tertawa ringan. Oh ya, ngomong-ngomong mangga itu sepertinya manis, tapi kok garpunya cuma satu, minumnya juga satu. Wah, ada yang tidak adil nih. Kakak cuma membawakan istri kakak aja, protes Tanaya. Kau, kau kan punya tangan dan kaki, bisa ambil sendiri. Sudah sana ambil, usir Alaska sambil menggerak-gerakkan tangannya mengusir sang adik. Pasalnya dia ingin berduaan aja dengan istrinya saat itu. Oh, sengaja mengusirku ya. Nasib, nasib. Punya pacar tapi tidak boleh berduaan ya begini. Keluh Tanaya sambil berdiri. Besok juga kau sudah bisa menemuinya, ucap Alaska. Iya sih, tapi kalau Dedi mengawasiku ya sama juga bohong. Ya terimalah nasibmu, ledek Alaska. Tanaya memutar malas bola matanya, tidak mau mengganggu kemesraan kakaknya dan sang istri. Dia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Harusnya biarkan aja dia di sini, ada dia malah lebih ramai. Dia sangat lucu, ucap Vanes. Jangan sayang, kamu sedang hamil. Nanti anak kita malah mirip dia, saut Alaska. Loh, memangnya kenapa kalau mirip dia? Dia kan cantik, pinter. Peramah pula, tanya Vanes bingung.
Iya, tapi sangat manja. Sedikit-sedikit Daddy, sedikit-sedikit Mami. Jawab Alaska yang membuat Vanes tergelak. Kamu ada-ada aja, ujar Vanes. Serius sayang. Kemudian Alaska pun menunduk mencium perut istrinya sekilas. Anak-anak Dedi, kalau nanti kalian lahir harus mirip Dedi dan Mami aja ya. Jangan ikut-ikutan anti kalian yang satu itu. Nanti Dedi dan Mami jadi kerepotan, ucapnya. Vanes pun makin tergelak mendengar itu. Sayang, kamu mengajari anak kita yang bukan-bukan, ucap Vanes dengan sisa tawa di bibirnya. Alaska tertegun sejenak melihat wajah cantik sang istri saat tertawa. Tawanya kini sudah lepas, tidak ada lagi kesedihan dan juga beban berat yang terselip di dalamnya. Kenapa? Tanya Vanes karena melihat suaminya memandanginya dalam-dalam. Kamu sangat cantik, puji Alaska. Gombal, ucap Vanes sambil mengulum senyum malu-malu di wajahnya. Alaska pun mencondongkan wajahnya ke wajah Vanes, lalu mengecup bibir istrinya sekilas. Wanita ini masih saja malu-malu jika dipuji olehnya. Aku tidak gombal sayang, kamu memang sangat cantik, pujinya sekali lagi. Sudah, jangan memujiku terus, nanti aku semakin besar kepalanya. Aku mau makan mangganya aja daripada mendengar kamu menggombal terus, kata Vanes mengalihkan pembicaraan. Iya boleh, aku suapi ya untuk istri dan anak-anakku tercinta, ucap Alaska lalu menyuapi istrinya dengan mangga yang dia bawa tadi. Pagi ini adalah pagi yang sudah ditunggu-tunggu oleh Tanaya. Dia sengaja bangun lebih awal dan berdandan secantik mungkin untuk bertemu dengan langit di kantor. Dia juga ingin menjadi wanita tercantik yang ada di kantor nanti. Dia tidak ingin ada karyawan lain yang lebih cantik dari dirinya. Apa dandananmu tidak berlebihan? Tanya Alaska pada Tanaya. Jika dibandingkan dengan Vanes yang hanya memakai setelan blazer dan celana bahan saja, penampilan Tanaya bisa dibilang cukup berlebihan. Dia memakai gaun selutut berbahan satin dilengkapi dengan blazer berwarna senada. Rambutnya juga ia ikalkan dan dia gerai begitu saja. Tidak berlebihan kok, ini namanya fashion. Jawabnya sambil menekan kata fashion. Sudah ayo masuk ke mobil, nanti kita telat, ujarnya tidak sabaran. Dia pun segera masuk ke dalam mobil lebih dulu dibandingkan yang lain. Alaska dan Abimana pun hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkahnya. Begitu mereka sampai di perusahaan, Alaska dan Vanes langsung masuk ke ruangan yang sama, yakni ruangan Alaska. Sementara Tanaya seharusnya pergi ke ruang bagian keuangan, tapi gadis itu diam-diam malah menyelinap pergi ke ruangannya Langit. Kak Langit ada, apa dia sudah datang? Tanya Tanaya pada sekretaris Langit. Maaf Nona, Tuan Langit pagi ini langsung ke perusahaan klien, ada meeting mendadak. Mungkin setelah makan siang baru akan kembali ke perusahaan, jawab sekretaris itu. Yah, keluh Tanaya, sudah dandan cantik begini, yang dicari malah tidak ada. Baiklah, terima kasih ya infonya. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu sambil berceloteh sendiri. Seharusnya aku menanyakan keberadaannya dulu tadi pagi, gumamnya sendiri. Saat sedang berjalan hendak kembali ke tempatnya, dia melihat ada Bastian lewat di depannya. Baru aja dia ingin menyapa pria itu, tapi Bastian yang sedang berjalan dengan tergesa sudah keburu hilang dari pandangannya. Pria itu cepat sekali jalannya, seperti ada urusan yang penting yang harus dilakukannya. Tok tok tok, Bastian mengetuk pintu ruangan Alaska. Dia pun masuk hendak mengabarkan sesuatu yang penting pada bosnya itu. Selamat pagi Tuan, Nyonya, sapa Bastian pada Alaska dan Vanes yang juga berada di sana. Pagi, ada apa? Kenapa kau terlihat terburu-buru sekali? Tanya Alaska. Begini Tuan, saya ingin memberitahu tentang pembatalan kerjasama dari perusahaan Tuan Edward. Apa Tuan sudah membaca email dari mereka pagi ini? Oh, gumam Alaska dengan santai. Dia sudah tahu tentang hal tersebut. Aku sudah tahu proyek itu akan ditangani oleh putrinya langsung, Tiana. Tapi sepertinya Tiana berubah pikiran. Dia tidak jadi kerjasama dengan kita. Soalnya dia akan pindah ke Singapura dan menjalani
kerjasama dengan perusahaan yang ada di sana. Ini hal biasa, tidak perlu dipermasalahkan, jelas Alaska. Tiana pindah ke Singapura, gumam Bastian dalam hati. Dia pun langsung teringat akan pembicaraan dirinya dan Tiana setelah makan malam. Seminggu yang lalu, dia menerka-nerka dalam hati apa mungkin itu yang menjadi penyebab Tiana pindah ke Singapura. Kenapa? Kok sepertinya tidak rela jika kita tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan mereka. Selidik Alaska saat melihat asistennya itu mendadak terdiam dengan raut wajah yang gelisah. Tidak apa-apa tuan, saya cuma ingin memberitahukan soal itu saja. Kalau begitu saya pamit ke ruangan saya dulu. Permisi tuan, nyonya. Bastian pun cepat-cepat kembali ke ruang kerjanya. Dia duduk di kursinya dan mengeluarkan handphonenya dari saku jasnya. Dia kembali membaca setiap pesan masuk yang dikirimkan oleh Tiana kepadanya. Dia pun baru menyadari kalau Tiana tidak pernah lagi mengirimkan pesan kepadanya setelah kejadian malam itu. Kenapa juga aku harus memikirkannya? Ini kan keputusannya, dia berhak melakukan apapun, ujar Bastian. Mulutnya boleh acuh, tapi dalam hatinya masih menaruh rasa penasaran. Dia pun mengecek status WhatsApp terakhir Tiana. Gadis itu memposting sebuah foto dirinya yang diambil dari belakang. Latarnya adalah sebuah tempat dengan patung singa yang mengeluarkan air dari mulutnya. Ternyata benar, gadis itu sudah pindah ke negeri singa. Permisi, Nona Tanaya, sapa salah satu karyawan bagian keuangan saat melewati meja kerja gadis itu. Iya, ada apa? Sahut Tanaya dengan malas sambil mendongakkan wajahnya menatap pria berkacamata di depannya. Saya mau memberitahu, ini sudah jam istirahat, Nona bisa istirahat dulu. Jam 1 baru mulai kerja lagi Nona, jawab pria itu dengan sangat hati-hati. Maklum, ayahnya pemilik perusahaan ini. Tanaya melihat jam di tangannya, ternyata benar, sudah jam 12 siang. Pantas aja yang lain sudah meninggalkan meja mereka. Nanti aja, aku lagi diet, ucap Tanaya. Oh, baik Nona. Atau Nona mau saya pesankan makanan, tawar pria itu. Tidak, aku sedang diet. Anda pergi aja makan siang sana. Nanti waktu makan siang Anda habis, tolak Tanaya. Baik Nona, kalau begitu saya permisi dulu. Sahut Tanaya dengan malas. Setelah pria itu pergi, dia pun melipat tangannya di atas meja dan menaruh kepalanya di sana. Hari pertama magang rasanya tidak bersemangat tanpa langit. Tok tok tok, terdengar suara pintu ruangan bagian keuangan diketuk. Tanaya mengira itu mungkin karyawan yang tadi, karena itu dia malas ingin bergerak atau menyaut. Tok tok tok, pintu diketuk sekali lagi. Tanaya menggerutu dalam hati karena merasa terganggu. Kenapa sih dia pakai acara kembali lagi ke sini? Mengganggu ketenangan orang aja, batin Tanaya. Gadis itu pun akhirnya mengangkat kepala dengan wajah yang masam. Dia menoleh ke arah pintu dengan tatapan tajamnya. Namun detik kemudian, tatapan itu berubah menjadi tatapan penuh binar saat melihat siapa yang berada di depan pintu sana. Kak Langit, gumam Tanaya dengan seulas senyum di wajahnya. Langit pun masuk ke ruangan itu dan segera menutup pintu rapat-rapat. Mencariku ya tadi, tanya Langit yang masih berdiri di dekat pintu dengan sekuntum bunga mawar di tangannya. Saut Tanaya sambil mengangguk. Langit pun kemudian merentangkan tangannya. Dengan cepat Tanaya berdiri dan berlari berhamburan memeluk kekasihnya. I miss you, Kak. Lirihnya dalam pelukan Langit. I miss you tuh sayang. Aku rindu sekali memelukmu seperti ini. Saut Langit yang juga merasakan hal yang sama dengan Tanaya. Dulu kita bisa bertemu kapanpun, aku bisa memelukmu kapanpun. Tapi sekarang rasanya sangat terkekang sekali, curhat Tanaya. Langit pun terkekeh mendengarnya. Tahu begini lebih baik kita pacaran diam-diam aja, biar bisa bertemu kapanpun juga, ucap Langit. Tanaya pun mendongak menatap Langit. Kak Langit sih pakai acara masuk ke dalam kamarku diam-diam kemarin. Ketahuan deh. Protes Tanaya dengan bibir mengerucut. Terlihat sangat imut sekali di mata Langit.
Pandangan langit sudah terkunci pada bibir merah muda di depannya yang pernah dia rasakan sekali. Maaf, aku telah bertindak bodoh karena menciummu tiba-tiba waktu itu. Ucap langit dengan wajah yang semakin menunduk pada wajah Tanaya. Saking dekatnya jarak mereka, Tanaya bisa merasakan hembusan nafas langit di wajahnya hingga membuat jantungnya berdebar. Tidak apa-apa kak, kakak juga pasti tidak menyangka Dedi akan datang waktu itu. Saut Tanaya dengan tergagap. Jantungnya mulai tak tenang melihat wajah langit yang semakin dekat dengannya. Tanaya, lirih langit sambil menyelipkan rambut gadis itu ke belakang telinganya. Sedangkan tangan satunya lagi semakin mempererat pelukan di pinggangnya. Iya kak, tanya Tanaya dengan bingung. I love you sayang. Ucap langit tiba-tiba. Jantung Tanaya terasa berdebar semakin cepat. Dia sampai kesulitan untuk membalas kata I love you yang diucapkan oleh langit. Jangankan untuk bicara, bernafas aja rasanya sulit sekali saat ini. Duh, udara lagi pada kemana sih? Di tengah rasa yang berdebar, langit tanpa permisi menautkan bibirnya pada bibir ranum milik Tanaya. Gadis itu sontak melebarkan matanya. Dia masih belum terbiasa dengan hal seperti ini. Dengan sangat lembut, langit kembali memanggut bibir itu untuk kedua kalinya. Manisnya masih sama, belum berubah. Juga masih membuatnya candu dan tidak ingin melepaskannya. Tanaya yang sudah nyaman mulai memejamkan matanya sambil sesekali membalas tiap pangutan itu dengan perlahan. Saking asiknya, sepertinya mereka berdua lupa kalau saat itu mereka masih berada di kantor. Di mana Tanaya? Dia tidak ikut makan siang. Tanya Abimana yang sudah berada di dalam mobil hendak keluar makan siang. Alaska bersama Vanes dan Bastian sudah pergi keluar makan siang lebih dulu dengan mobil mereka. Sementara Abimana, seperti biasanya, dia akan pergi satu mobil dengan Jody. Saya kurang tahu tuan, mungkin sudah pergi dengan Alaska, jawab Jody. Jody merasa tidak enak hati, khawatir kalau Tanaya sedang berduaan dengan putranya, Langit. Tidak, Alaska sudah pergi dengan Vanessa dan juga Bastian aja. Tanaya tidak bersama mereka. Sangga Abimana, wajahnya mulai berubah gelisah. Kau tunggu di sini, aku cari Tanaya dulu. Aku yakin dia masih di dalam, ucap Abimana kemudian. Tunggu tuan, cegah Jody. Biar saya saja yang memanggil Tanaya, usulnya. Entah kenapa Jody merasa ini pasti ada hubungannya dengan langit. Abimana menaikkan sebelah alisnya. Kok tampak gugup? Apa ada yang kau sembunyikan? Selidik Abimana. Pria ini paling pandai membaca raut wajah seseorang. Oh, tidak tuan. Saya hanya menawarkan bantuan saja, jawab Jody berkilah. Aku akan memeriksanya sendiri, ucap Abimana lalu segera keluar dari mobil. Begitu bosnya sudah keluar, Jody pun dengan cepat menghubungi Tanaya. Handphone gadis itu hanya bergetar di atas meja, namun tidak dijawab. Jody pun menelpon ke handphone milik Langit. Kali ini handphone Langit bergetar di saku jasnya. Tapi pria itu masih asik bermesraan dengan kekasihnya itu tak menyadarinya. Kemana anak-anak nakal ini? Mereka berdua memang nakal, umpah Jody dengan kesal. Jody pun memutuskan menelpon telepon kantor di meja Langit. Karena ruangan itu kosong, tentu aja tidak ada yang menjawab panggilan tersebut. Jody masih tidak menyerah. Dia menelpon ke telepon kantor yang ada di meja Tanaya. Dia berharap akan ada jawaban kali ini sebelum Abimana memergoki mereka. Bisa pecah perang dunia selanjutnya. Kering, kering. Suara telepon yang berdering keras menyadarkan dua insan yang terlalu asik berciuman mesra. Mereka berdua lalu terkekeh karena kebodohan yang mereka buat sendiri. Angkat dulu teleponnya sana. Mana tahu ada yang penting, ucap Langit sambil menyeka bibir Tanaya yang basah dibuatnya. Iya kak, jawab Tanaya malu-malu. Gadis itu pun berjalan ke arah mejanya dan menjawab panggilan tersebut. Halo, selamat Tanaya, ini Uncle. Apa kau bersama Langit? Potong Jody dengan tergesa. Uncle? Tanaya langsung terkejut. Langit pun ikut terkejut mendengarnya.
Iya, Uncle, Kak Langit bersamaku, jawabnya dengan jujur. Astaga, kalian ini, Tuan Abimana sedang menyusulmu sekarang. Kalian berdua pergilah dari sana lewat tangga darurat atau lift barang. Jangan sampai kalian terlihat berduaan. Kamu bisa dikurung oleh dedimu nanti. Ayo cepat pergi. Tita Jody lalu segera mematikan panggilan itu. Tanaya pun berubah pucat wajahnya. Ada apa? Tanya Langit khawatir. Dedi menuju ke sini. Tadi Uncle Jody yang memberitahu. Katanya kita harus pergi lewat lift barang atau tangga darurat. Jawab Tanaya dengan ketakutan. Ya udah, ayo pergi. Langit dengan cepat meletakkan bunganya di atas meja, lalu menarik tangan Tanaya keluar. Mereka berjalan mengendap-endap di koridor sambil mengintip takut kepergok Abimana di sana. Setelah merasa aman, Langit pun mengajak Tanaya masuk ke dalam lift khusus mengangkut barang. Begitu pintu lift tertutup, lift yang dinaiki Abimana pun terbuka dan pria itu segera keluar dari sana. Hampir saja mereka ketahuan. Di dalam lift, Langit dan Tanaya saling berpandang lalu tergelak bersama. Seumur-umur, baru kali ini mereka melakukan kenakalan dengan mengelabui Dedi Abimana. Setelah lift sampai di lantai dasar, mereka segera masuk ke dalam mobil Langit dan pergi keluar makan siang. Jody yang melihat mobil Langit keluar hanya bisa geleng-geleng kepala saja dibuat mereka. Benar-benar nakal, empat Jody. Tak lama Abimana pun masuk ke dalam mobil kembali. Dia tidak menemukan anak gadisnya di dalam gedung. Tapi handphone Tanaya tertinggal di atas meja kerjanya. Dan dia sudah melihat ada panggilan tak terjawab dari Jody di sana. Tentu saja, Abimana mencurigai sesuatu, tapi dia menyembunyikannya. Bersambung.